Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di pembelajaran daring. Kali ini kita akan mempelajari masalah sumber tegangan listrik. Sumber tegangan listrik atau nanti dikenal dengan sumber GGL, gaya gerak listrik, ada dua, yaitu sumber arus arah atau DC. Contohnya adalah batu baterai, aki, elemen volta. Kemudian sumber arus bolak-balik atau AC, contohnya adalah generator dan dinamo arus bolak-balik. Sumber arus arah nanti dikelompokkan menjadi elemen primer dan elemen sekunder. Elemen primer nanti dibagi lagi menjadi elemen primer basah dan elemen primer kering. Sedangkan elemen sekunder nanti dibagi lagi menjadi elemen sekunder basah dan elemen sekunder kering. Elemen primer merupakan elemen yang memerlukan pengganti bahan setelah dipakai, jadi tidak dapat diperbarui lagi sekali pakai. Elemen primer basah contohnya adalah elemen volta. Sebagai anodanya adalah tembaga atau Cu, kemudian katodanya elektroda negatif adalah seng atau Zn. Larutan elektrolitnya berupa asam sulfat atau H2SO4. Ini proses yang terjadi. Larutan H2SO4 akan terpisah menjadi H2+ dan SO2-. Reaksinya bisa kalian lihat. Kemudian yang terjadi, atom H+ akan mengikat 2 elektron dan menempel pada Cu sehingga terjadi gelembung. SO4 2- akan menempel pada plat Zn dan mengikat muatan positif. Plat tembaga kelebihan muatan positif dan plat seng kelebihan muatan negatif, sehingga arus listrik akan mengalir dari Cu tembaga ke Zn atau seng. Lampu menyala sebentar sebab pada lempeng Cu terjadi polarisasi dan ini menghalangi jalannya arus. Apa itu polarisasi? Polarisasi adalah peristiwa timbulnya gas hidrogen pada lempeng tembaga. Berikutnya adalah elemen Danil, merupakan modifikasi dari elemen volta. Untuk kutub negatifnya digunakan batang seng, sedangkan kutub positifnya adalah tembaga. Ini penyempurnaan dari elemen volta. Ditambahkan depolarisator untuk menghindari terjadinya peristiwa polarisasi. Baterai buah ini juga termasuk elemen primer basah. Ini beberapa sederetan buah stroberi ini bisa menghasilkan sumber arus. Buah nanas ini juga bisa. Pada beberapa buah itu dimasukkan lempeng logam, dan buah lemon ini juga bisa menghasilkan arus listrik dan bisa menyalakan lampu kecil berukuran kecil. Kemudian elemen primer kering, kalian mengenalnya ini dalam kehidupan sehari-hari bisa batu baterai ya. Bagian-bagian elemen kering, kutub positifnya adalah batang karbon, sedangkan kutub negatifnya adalah seng. Kemudian elektrolitnya amonium klorida dalam bentuk pasta, dan depolarisatornya berupa campuran mangan dioksida atau MnO2. Beda potensial yang dihasilkan untuk elemen primer kering batu baterai adalah 1,5 volt. Berikutnya adalah elemen sekunder. Elemen sekunder adalah elemen yang bisa diperbarui lagi, maksudnya bisa dipakai lagi.
dibagi menjadi elemen primer, elemen sekunder basah dan elemen sekunder kering. Elemen sekunder basah contohnya adalah akumulator atau aki. Jenis yang biasa dipakai adalah aki timbal sulfat. Ini gambaran saat akumulator masih dipakai. Sebagai elektroda positifnya, anodanya adalah timbal dioksida atau PbO2, sedangkan elektroda negatif adalah timbal. Kemudian larutan elektrolit asam sulfat atau H2SO4. Terjadi reaksi kimia menghasilkan energi listrik. Beda potensialnya adalah 2 volt. Pada saat pemakaian aki, terjadi pelepasan energi dari aki menuju lampu. Arus listrik mengalir dari PbO2 menuju Pb. Setelah aki dipakai, plat PbO2 dan Pb akan terlapisi oleh sulfat, berubah menjadi timbal sulfat, sehingga beda potensial antara elektroda sama atau netral. Dalam ini sudah tidak bisa menghasilkan arus listrik lagi. Nah, ketika aki sudah tidak bisa menghasilkan arus lagi, maka aki harus diisi kembali, dialiri arus listrik. Pada proses pengisian aki, ini terjadi perubahan dari energi listrik menjadi energi kimia. Elemen sekunder kering, dengan kemajuan teknologi, batu baterai yang dulu ini diubah, dimodifikasi menjadi, karena sudah tidak praktis sekali pakai, maka dibuat batu baterai yang bisa diisi lagi atau disetrum, istilahnya dicas. Contohnya ada pada peralatan elektronika, mainan anak-anak, handphone ya. Sebagai anodanya adalah litium murni dan katodanya adalah campuran timbal 2 iodida dan timbal 2 sulfida. Pada umumnya baterai ini mampu bertahan hingga 10 tahun seperti baterai HP. Tapi kenapa banyak yang HP tidak bisa mencapai 10 tahun? Karena pemakaian yang tidak benar. Demikian dari kami, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.